Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome to my class, English class for akuntansi ya. Ini kelas akuntansi satu-satunya di ekonomi ya. Well, it's okay. So, for this semester, for English class, I will accompany you to learn English. So, before I start the lesson, first let me introduce myself. Well, my name is Risma Rahajeng Lestari. You can call me Miss Risma. And then actually not only in economic, I also teach in FKIP. So that's all about me. Maybe anyone want to ask anything? You can unmute your microphone and tell me something. Anyone, if you are afraid of speaking English, kalau masih takut ngomong bahasa Inggris, boleh ngomong pakai bahasa Indonesia. So here I can see there is Mbak Elisa, Mbak Erisma, bareng dari saya ya, pakai E tapi depannya. Well, Mbak Erisma, dan Mbak Ireng, Mbak Lifta, are you Mbak or Mas? There is know your face. Then Mbak Nita, Mbak Ersita, Mbak Aprilia, Mbak Siti Nurfadila, Mbak Maulina, Mbak Denis, Mbak Leli, Mbak Alfreda, Mbak Rosi, Mbak Alfiana, Mbak Agnes, Mbak Ikmatul, Mbak Dia, Mbak Inun, Mbak Diah Ayu, Mbak Mia Hartati, Mbak Aulia, Mbak Nurul. All of you are girls. Cewek semua ya? Yang cowok memang ada cowoknya atau memang nggak ada cowoknya di kelas akuntansi? Anyone, you may speak. Boleh ngomong, silahkan. Ketua kelasnya Mbak Ersita ya? Iya, Miss. Ya, oke. So, only girls in your class? Cewek aja di kelas akuntansi nih? Gak ada cowoknya sama sekali? Atau belum muncul? Ada cowoknya tapi kayaknya belum muncul. Oh gitu ya, oke. Kita sambil ngobrol-ngobrol kita tunggu ya teman-temannya ya. Well, as information, if I have class in Zoom meeting, kalau saya ngadain kelas di Zoom meeting, and you cannot listen to your voice, or maybe your connection is bad, I always record this meeting, and then I will upload to my YouTube channel. So if you miss this meeting, you can rewatch in my YouTube channel. Oke, jadi kalau misalkan sudah ikut Zoom meeting tapi ada problem di internet atau apapun, nggak bisa dengar diskusi kita di Zoom meeting, saya selalu record, saya selalu merekam, nanti rekamannya saya upload ke YouTube channel saya. So, setelah saya upload, nanti saya share linknya, biar teman-teman yang mungkin nggak bisa gabung di kelas ini, bisa nonton di YouTube channel saya ya. Kayak gitu ya. Oke, masih cewek semua yang... Oh, ini mungkin. Aku ngetong. Okay, before we start our discussion, usually I share the schedule of our lesson for the whole semester. Jadi sebelum mulai pelajaran, sebelum mulai pembahasan, biasanya saya share schedule materi-materi apa yang mau kita pelajari selama satu semester. Okay, so let me share the file for you. Satu semester. Enggak tahu namanya. Mana aku wangi loh. Orange boy. Mantap. Boleh screenshot lo boleh. Ya, Bang, ini dah. Atas 3, ke atas. Iya.
Yap. Kalau udah itu kena. Siapa nih yang masih bicara? Oke, nanti ada waktunya. So first, ini akhirnya. Ada cowok satu muncul, Mas Raffi Faridika, welcome. Di sini saya dosennya ya, bukan temennya ya. Well, yang videonya ada namanya Risma Lestari, nah itu dosennya teman-teman, walaupun penampakannya seumuran gitu ya. Well, ini schedule kita untuk 1 semester. So, bahas apa saja di sini. So, identitas mata kuliahnya dulu. S1, SKS-nya 2, jadwalnya hari Selasa bersama saya, Miss Risma Rajeng Lestari. Nomor HP WA bisa dilihat di sini atau yang sudah gabung di grup pasti sudah tahu ya. And then emailnya ini semester ganjil, semester 1 tahun 2020, jam kuliahnya jam 4:30 sampai 17.45. Well, ini jadwal formalitas saja. Mungkin kalau kita Zoom meeting nggak bisa sepanjang ini, mungkin next durasi untuk Zoom meeting terputus mungkin bisa nanti saya tambahi pakai latihan-latihan gitu ya. Then next, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah bahasa Inggris membahas kemampuan membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Jadi di kelas saya teman-teman nggak cuma belajar latihan soal atau tiba-tiba langsung saya suruh nulis, tiba-tiba saya suruh translation dan sebagainya, tapi saya berusaha untuk menggunakan 4 skill dalam berbahasa, yaitu membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Jadi teman-teman membaca juga, menulis juga, mendengar, listening. Jadi mungkin sekali waktu saya beri tugas atau materi untuk listeningnya nggak usah khawatir, nggak perlu rumit-rumit. Saya kasih yang gampang-gampang aja. Dan berbicara, speaking. So, wow. Saya bukan jurusan bahasa Inggris, Miss. It's okay. So, we learn 4 skills. Jadi, kita juga belajar 4 kemampuan itu sekaligus. Jadi, harus ada speaking-nya juga. Kayak gimana nanti kita kan nggak bisa ketemu dan lain sebagainya. So, karena kita masih pakai sistem daring atau online, so nanti mungkin untuk berbicara atau speaking-nya, teman-teman bisa kemungkinan bisa dapat tugas bikin speaking di rumah, kemudian di record, kemudian upload ke sosial media. Kayak gitu biasanya saya. Jadi tugasnya untuk speaking atau berbicara ini, record yourself, jadi ngerekam diri sendiri gitu, ngomong, nanti saya kasih topik sesuatu, terus ngumpulinnya, cukup ngumpulin linknya saja. Jadi teman-teman cuma upload entah di IG, entah di YouTube, terserah teman-teman. Yang jelas yang saya bisa tonton, kemudian mengumpulkannya, cuma mengumpulkan link. Jadi copy link, dipaste di grup WA kita atau kayak gimana kita nanti ya. Kayak gitu. Jadi nggak perlu nemuin saya, Miss, bawa flash disk ngumpulin ini. File video nggak perlu kayak gitu. Jadi tinggal di-upload, kemudian share link gitu aja. And then, mahasiswa diharap mampu memahami dan mengungkapkan topik-topik yang berhubungan dengan istilah-istilah bisnis, membuat percakapan perkenalan, percakapan telepon, dan mempresentasikan profil suatu perusahaan. Itu sebagian materi kita seperti itu. Pertemuannya, of course, mingguan, setiap hari Selasa tadi kan ya. Mahasiswa akan berlatih mengenal istilah-istilah bisnis dan menggunakannya dalam percakapan dan presentasi. Tugasnya, ini yang saya bilang tadi, tugas khususnya untuk tugas speaking, jadi membuat video, direkam sendiri, kemudian cara mengumpulkannya, tinggal mengumpulkan link, jadi teman-teman harus upload, ke sosial media, dan saya harap sosial medianya tidak dikunci atau tidak di private, dan di-upload di bagian feed, bukan di bagian story yang hilang dalam 24 jam. Kayak gitu ya. Tugasnya kapan, Miss? Tugasnya apa? Nanti. Ini hanya gambaran gimana caranya membuat tugas untuk mata kuliah saya. Jadi di-record, direkam, kemudian
Di-upload ke sosial media yang tidak di private dan di-upload di bagian feed yang bisa saya lihat kapan saja, tidak hilang dalam 24 jam seperti story kayak gitu ya. Dan UTS UAS-nya cukup tes tulis saja. Jadi bisa membaca, menulis, mendengar itu tadi. Bisa saya masukkan ke latihan mingguan atau UTS dan UAS. Untuk videonya, tugas tersendiri. Kemudian evaluasinya atau penilaiannya. Penilaiannya, saya mengikuti aturan dari Fakultas Ekonomi, seperti semester kemarin, semoga tidak ada perubahan. Saya rasa sih nggak ada. Jadi kehadiran teman-teman, kehadiran dihitung dari mana? 15% saja. Dari mana kehadirannya? Dari ini, teman-teman join Zoom meeting. Misalkan saya membuka Zoom meeting seperti ini, jadi kehadirannya saya hitung. Atau misalkan selain Zoom meeting, saya juga menggunakan Google Classroom. Kalau Google Classroom biasanya kehadirannya teman-teman tinggal komen saja nama kemudian present atau hadir gitu. Untuk kalau misalkan saya nggak buka Zoom meeting pakai Google Classroom, cukup komen saja untuk cek kehadiran teman-teman. Kemudian tugasnya 20%, tugasnya apa tadi? Ya itu tadi yang bikin video-video, tugas-tugas latihan soal dan lain sebagainya akan saya hitung tugas 20%. Kemudian UTS-nya setelah 7 kali pertemuan, nah itu ada UTS. Dihitung 30%-nya, kemudian UAS di pertemuan yang paling terakhir sendiri, ujian akhir semester 35%. Jadi total dari semuanya 100%. Kalau bisa memenuhi 100% itu, maka bisa dapat A. Tapi biasanya range atau jangkauan untuk nilai A itu nilai 80 sampai 100. Jadi misalkan teman-teman ada bolong-bolongnya kehadirannya, tugasnya ada yang miss 1, misalkan tugas selama 1 semester ini ada 4 tugas, tapi yang 1 tugas kelewat misalkan, atau UTS UAS-nya nggak bisa dapat 100 misalkan. So, antara rentang 80 sampai 100 itu teman-teman masih bisa dapat nilai A. Jadi bawahnya kalau nggak salah 65 sampai 79 masih dapat B dan seterusnya. So at least I think kalau teman-teman masih hadir tidak cuma ikut UTS UAS saja ya, kalau kuliahnya sering hadir walaupun ada bolos-bolosnya gitu, walaupun nggak sampai 15% kehadiran, insya Allah teman-teman masih dapat B gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang cuma ikut UTS UAS tok gitu misalnya, nggak hadir sama sekali, tugas nggak ada sama sekali, kemungkinan E atau D gitu. Tapi kalau misalkan kehadiran kadang masuk, kadang enggak, saya kira B masih bisa dapat lah. Asalkan kehadiran masih bolos-bolos atau izinnya masih bisa ditoleransi, tugasnya masih dikerjakan, UTS UAS ikut, minimal B lah teman-teman. Jadi saya nggak nuntut teman-teman harus hadir pertemuan ini sampai akhir, enggak. Pasti kan teman-teman ada yang bekerja, ada yang mungkin ada keperluan lainnya, gitu kan. Jadi mungkin kehadirannya nggak bisa full, ada bolos-bolosnya, ada izin atau sakit mungkin, atau mungkin kuotanya habis kayak gitu. Nah, so at least minimal kalau teman-teman bisa memenuhi tugas UTS UAS, walaupun kehadirannya tidak full, minimal B lah nilainya teman-teman. Kayak gitu. And then untuk referensi, kita lanjut ke referensi buku yang kita pakai. Karena beberapa ada pembahasan tentang grammar, jadi saya cantumkan buku grammar juga. Kalau teman-teman pernah les atau kursus bahasa Inggris, mungkin tahu buku Betty Azad, buku biru tebel kayak gitu, tentang grammar, tapi penjelasannya hanya bahasa Inggris. But next, mungkin saya pakai yang ini juga boleh. So, jadi untuk yang English grammar ini hanya tambahan saja, teman-teman nggak perlu punya. Mungkin tambahan untuk penjelasan saya atau mungkin untuk latihan soal saja.
Kalau ini, kalau teman-teman mau punya silakan. Itu adalah buku rangkuman grammar kayak gitu yang lebih simpel. Buku rangkuman grammar yang lebih simpel dan penjelasannya dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman mungkin bisa paham. Kemudian yang ini yang boleh punya, boleh nggak kalau teman-teman pengen belajar banget ya silakan punya. Saya tidak jual, saya kebetulan beli sendiri dan juga belinya di marketplace, online marketplace di Shopee. Jadi teman-teman bisa cari sendiri, nanti saya carikan linknya. Kalau mau beli silakan beli sendiri. Punya kayak gini. Kelihatan nggak ya? Ya kebalik deh. Intinya kayak gini, nanti saya share linknya ya, gimana beli buku ini. Kalau nggak salah, saya belinya di Togamas gitu, tapi Togamas online. Kebetulan di Mojokerto kan ada Togamas. Entah ada buku ini atau enggak, saya nggak tahu. Jadi, lumayan lah, buku ini bisa bantu teman-teman untuk belajar bahasa Inggris. Dan mayoritas saya ambil dari buku ini. Tambah-tambahannya saya ambil dari Betty Azhar sama Modern Concept kayak gitu. And then materinya apa saja selama 1 semester? Nah, ini dia. So hari ini introduction to the course means pengenalan kita mau belajar apa aja, pengenalan mata kuliah. Saya kasih tambahan simple present tense, nanti di akhir pemanasan ya. Tenses di bahasa Inggris yang paling gampang. Semoga teman-teman masih ingat ya. Paling gampang, kan baru lulus SMA semuanya kan ya. Atau ada yang udah lulus 10 tahun yang lalu? Wow, saya kayaknya. Well, so nanti di akhir saya bagi link di grup WA saja soal ini. Warming up quiz saya bilangnya, quiz pemanasan. Yang kemarin otaknya lagi stop karena banyak liburan, belum kuliah. Nah, kita warming up dulu, khususnya bahasa Inggris. Tenses paling gampang. Dan soalnya hanya 10 soal. Semoga benar semuanya ya. Well, ini nanti seperti ini. Jadi setelah saya ini selesai menjelaskan ini, mungkin teman-teman ada pertanyaan. Nanti untuk warming quiz-nya, linknya saya bagi di grup WA. Kemudian next meeting kita masih bahas simple present lagi. Mungkin pembahasan dari kuis yang hari ini sama mungkin tambahan penjelasan lainnya ya tentang simple present. And then pertemuan 3 ada making introduction. Nah, making introduction gampang banget, tapi saya perlu jelasin poin-poin introduction, ngomongin apa aja sih kayak gitu. Nanti aja di meeting ketiga. And then pertemuan keempat asking personal information 1 dan 2. Jadi saya buat 2 pertemuan tentang menanyakan informasi tentang seseorang, 2 kali pertemuan, kemudian describing company profile, 2 pertemuan. Nah, pertemuan ini bisa jadi saya buat mungkin yang pertemuan pertama reading, kemudian pertemuan yang kedua writing, atau listening dan lain sebagainya, seperti itu ya. Kemudian 7 pertemuan, setelah 7 pertemuan insya Allah teman-teman ketemu dengan midterm test atau UTS. UTS-nya kemungkinan akhir tahun mungkin. Akhir tahun kalau belum bisa tatap muka ya berarti online. Jadi teman-teman dapat soal online-nya ngerjakan di rumah. Enak banget tuh ngerjakan di rumah sambil browsing ya kan. Tapi saya berharapnya teman-teman ngerjakan sendiri. Jadi bukan, kok tanya temennya, kamu udah selesai ngerjakan nggak? Ini mana jawabannya? Jangan sampai kayak gitu ya. Kan udah dikerjakan di rumah, ada internet, nggak paham soalnya tinggal buka Google Translate, kan gampang kan. Jadi saya harapnya benar-benar ngerjakan sendiri, walaupun dengan bantuan Google, it's okay. Saya harapnya benar-benar dikerjakan sendiri, bukan ngopi dari punya temennya gitu ya. And then setelah UTS, ada simple past, grammar lagi. Tapi saya ambil grammar yang gampang aja. So, 2 pertemuan mungkin. Yang pertama penjelasan dari saya, yang kedua mungkin latihan soal atau tugas gitu ya. Describing graphics,
2 kali pertemuan. Kemudian yang ini conditional sentence adalah grammar juga. Tapi grammar yang ini saya rasa cuma review dari simple present dan simple past ditambahi simple future tense, conditional sentence itu. Kemudian yang terakhir telephoning. Latihan conversation, cara bertelepon dengan orang gitu. And then the last final test atau UAS. Jadi kalau UAS kan mungkin tahun depan. Ya semoganya sudah bisa tatap muka. Kalau misalkan tatap muka berarti ya mengerjakan soal di kertas kayak gitu. Tapi kalau misalkan masih belum membaik juga keadaan di sekitar kita, ya otomatis UAS-nya online lagi. Jadi tinggal ambil soal, dikerjakan secara online kayak gitu. Oke, that's all. Any question? Ada pertanyaan? Silakan di-unmute mikrofonnya. Boleh bertanya tentang bahasa Inggris, boleh, tentang saya, boleh, atau tentang jadwal kita, boleh. If you are afraid of speaking English, you may speak bahasa Indonesia. Kalau malu ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa Indonesia aja. Atau terlalu pede untuk ngomong bahasa Inggris, silahkan. Saya terima ngomong bahasa Inggris. Okay, anyone? Yeah. So I close the file. Then please, anyone who have question, let's give me your question. Wow, sudah ada 31 orang. 31 orang, saya lihat cowok 1. Denis Sefira itu cewek ya? Oh, cewek, oke. Yang cowok berapa orang nih? Halo, Miss. Ya, dari siapa? Excuse me. Ya. Ya, Miss, aku mau tanya. Selama ini kan kita bahasa Inggris kan ada 2 nih, British sama American. Lah, British sama American ini bedanya apa ya, Miss ya? Oke. Oke, thank you Mbak Indah. British and American. Bedanya apa ya? Okay, well, saya bisa jelasin secara umum ada yang saya tahu yang paling umum, 2 paling umum yang saya tahu dari perbedaan British dan American itu pertama pronunciation-nya. Pronunciation itu pengucapan. Pernah nonton film Harry Potter kan? Cara mereka ngomong seperti apa, ada bayangan kan ya? Nah, kemudian ada film yang lainnya, misalkan film yang dari Amerika yang terkenal apa ya? Ada contoh nggak ya? Film yang terkenal dari Amerika misalkan Avenger gitu misalkan. Gampangannya gitu. Misalnya kita bandingkan Harry Potter sama film Avenger. Nah, itu salah satu perbedaan Inggris British sama Inggris Amerika, pengucapannya dari segi pronunciation-nya. Pengucapannya. Kalau kita nonton Harry Potter misalkan, mereka ngomongnya kayak ada sengau-sengaunya gitu ya. Sorry, saya nggak bisa nyontohkan orang British. Mungkin teman-teman bisa cari video atau YouTube gitu perbedaan British dan American. Maksudnya adalah yang berbeda adalah pronunciation-nya, pengucapannya. Gitu. Tuh ya. Jadi teman-teman bisa nyontohkan habis nonton Harry Potter ngomongnya kok kayak gini. Habis itu nonton Avenger. Cara ngomongnya kok beda ya. Nah, itu bedanya. Yang Harry Potter itu tadi pengucapan British, sedangkan yang film Avenger itu pengucapan American. Gitu. Kemudian yang kedua adalah spelling-nya. Spelling itu tulisan. Kadang ada satu kata bahasa Inggrisnya sama, tapi penulisan huruf per hurufnya beda. Spelling itu tulisan huruf per huruf. Nah, itu bisa dibedakan Inggris, British, sama Americannya. Misalkan color. Artinya? Color artinya warna. Teman-teman boleh nulis color, C-O-L-O-R,
benar. Teman-teman boleh nulis COLOUR juga benar. Oke. Jadi dua-duanya artinya sama-sama warna. Cuma yang satunya British, yang satunya American. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Misalkan yang ada U-nya COLOUR dari British. Tapi yang COLOR dari American. Kayak gitu. Jadi beda di penulisan huruf per hurufnya aja. Tapi artinya sama saja. Dan kalau misalkan teman-teman menuliskannya, nggak perlu dipikir, oh ini aku nulis secara British, mau nulis secara American, dua-duanya sama. Jadi boleh dipakai dua-duanya. Mungkin perbedaannya hanya pemakaian sehari-hari, misalkan di pemakaian sehari-hari misalkan di mungkin di merek atau mungkin di tata cara direction di penggunaan suatu barang kayak gitu aja. Tapi kalau misalkan untuk pendidikan, untuk misalkan teman-teman mau nulis sesuatu, nggak perlu memikirkan ini aku pakai ejaan British apa pakai ejaan American ya kayak gitu. Jadi pakai color COLOR pun benar, pakai COLOUR pun juga benar seperti itu. Excuse me, Miss. Ya. Apa termasuk blue dalam artian sedih, dan sad dalam artian sedih? Apa termasuk itu juga, Miss? Oke, thank you. Kalau blue dan sad bukan termasuk perbedaan British American itu tadi. Tapi blue dan sad itu hanya perbedaan konteks saja. Kayak bahasa Indonesia, konotasi sama denotasi gitu. Kalau sad kan jelas-jelas dia bilang sedih dalam arti denotasi gitu kan. Dalam arti yang sebenarnya langsung bilang I am sad, saya sedih ya. Berarti sudah kelihatan mukanya habis nangis, murung dan lain sebagainya. Itu arti dalam denotasi, makna denotasinya. Sedangkan untuk blue misalkan itu untuk makna konotasinya. Jadi hanya sebagai perumpamaan gitu aja. Gitu aja. Jadi bukan sebagai British dan American itu tadi, tapi konteks maknanya saja kayak gitu. Ya, terima kasih, Miss. Oke, thank you Mbak Indah. Anyone, ada pertanyaan lagi? By the way, the duration less in 7 minutes. Jadi durasinya tinggal 7 menit. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lagi, saya bisa open Zoom meeting lagi dengan link yang sama. Dan misalkan kalau teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, nanti akan saya share link latihan soal warming up itu tadi ya, warming up quiz tadi. Any question? Ada pertanyaan lagi? Sebentar ya. Sekalian saya juga cek kehadirannya teman-teman. Jadi mohon stay dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? So, kalau kayak gitu saya yang bertanya. What do you think about English? Anyone, please jawab. Menurut teman-teman, belajar bahasa Inggris tuh kayak gimana sih? Dari pengalaman teman-teman yang mungkin belajar dari TK sampai sekarang kuliah, ketemu bahasa Inggris lagi. Gimana? Anyone? Please tell me. Ya dong, speaking please. I can try to answer, Miss. Oke, Mbak Ersita. I think learn English so hard. So hard in conversation. Okay. So what do you hope in my class?
Please, pardon? What do you hope? What do you hope to learn in my class? In class, Miss don't speak in English when you learn me, teach me, Yeah. and we can understand in Indonesia. But I want to try to speak English with friend maybe. Okay. In So not only Miss speak English with me, but also with your friends ya. Gitu ya Mbak Ersita ya. Yes, maybe can to learn English, to speak English. Oke, so Friends. that's why. So teman-teman, ditantang Mbak Ersita ya, ngomong bahasa Inggris. Well, nanti ada tugas speaking nggak cuma sendiri, tapi juga bareng teman-temannya. So, ada tugas speaking yang teman-teman speaking sendiri, ikut di depan kamera sendiri, atau duet sama teman-temannya. Okay, so don't worry Mbak Ersita, you will learn speaking English in my class. Gitu ya. Siap-siap ya yang lainnya. Waduh, ngomong bahasa Inggris. Bersiap ya yang lainnya. Bersiap-siap saya tantang ngomong bahasa Inggris. Well, by the way, ngomong bahasa Inggris tuh gampang kok. Once again, tadi nggak usah mikirin mau jadi British or American tadi. Dua-duanya benar. Although you speak medokly. Walaupun teman-teman ngomong bahasa Inggrisnya medok, it's okay. As long as selama kata-kata yang teman-teman ucapkan itu dalam pronunciation bahasa Inggris. Ya gitu. Jadi misalkan, hello, my name is Risma. Medok kan ya. It's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman bisa berusaha lebih bahasa Inggris, walaupun nggak British ataupun nggak Amerika, it's okay. Jadi first, untuk speaking ya, nggak perlu mikirin aku mau bahasa Inggris banget, nggak usah. Medok pun it's okay. Saya masih terima teman-teman kalau ngomongnya medok. Saya berhadapan dengan mayoritas orang Jawa kan ya ini. So it's okay, walaupun bahasa Inggrisnya medok, it's okay. Yang penting teman-teman berani dulu. Nggak perlu mikirin grammar. Alah, grammar apaan sih? Grammar nggak ada aturan grammar untuk speaking. Ngomong aja pokoknya ngomong bahasa Inggris. Nanti aturan speaking di quiz grammar aja ya, kayak gitu. Jadi untuk grammar nggak perlu aku ngomong pakai ing apa guys, nggak usah lah, ngomong aja gitu. Kalau kebanyakan mikir, so ya nggak ngomong-ngomong akhirnya, kayak gitu. So teman-teman selain ngerjakan bacaan, writing, juga harus siap ya di kelas saya untuk speaking English. Misalkan ketika open Zoom meeting kayak gini, teman-teman mau kita mau discussion ngomong Inggris, it's okay. Let's go. And also about listening. Listening biasanya yang aduh mi ngrungokno apa sih jane. Well, I will try to find a simple listening material. Jadi nanti saya coba untuk cari materi listening yang gampang-gampang aja. Jadi teman-teman pasti paham gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, so durasi Zoom meeting kita kurang dari 1 menit. So maybe I will close after this. Any question? Nggak ada? Waktu kita, ya siapa nih? Mas, Mas mana? What's your name? Oh, yes tadi, yes apa? Yes mau ditutup. Well, okay. Thank you so much. Masih ada lanjutannya ya. Setelah Zoom meeting ini saya tutup, tapi saya bagi link untuk latihan pemanasan tadi ya. Okay. Thank you so much for join this meeting today. See you in group WA group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.